Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan thayyiban katsiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Walhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihati. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunjina min adzabillah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah dengan orang-orang yang benar. Orang yang benar disebut ahlul khair, orang-orang yang salih, pecinta ilmu, perindu surga, ahli ibadah, ahli taat, ahli taubat, ahli syukur, ahli sabar, ahli Quran, ahli silaturahmi, ahli kebaikan. Insya Allah kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena nikmat Allah tak mampu untuk kita menghitungnya. Kepada Nabi Muhammad kita bersolawat, mencintainya, mengamalkan tuntunannya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, agar kita bahagia, selamat dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Tayyib, mari kita luruskan niat. Karena Allah kita bertemu, karena ukhuwah jangan berpisah. Kita ikuti wasiat guru agar Allah turunkan berkah. Amin ya rabbal alamin. Tema di kesempatan kali ini adalah menjaga takwa sepanjang usia. Kita merasakan kegembiraan setiap masuk bulan Ramadan. Ungkapan bahagia itu tertulis dengan berbagai kalimat. Ahlan wa sahlan bulan Ramadan. Saya tuliskan dalam sebuah syair ungkapan bahagia masuknya bulan Ramadan. Inilah Ramadan yang kita rindu, saatnya menata diri dan kalbu. Dengan puasa kita raih ridha Allah Tuhan yang satu, agar diampuni seluruh dosa di masa lalu. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan emas bagi kita untuk meraih gelar puncak yang Allah inginkan bagi orang beriman, yaitu meraih gelar la'allakum tattaqun. Orang yang takwa itu pasti bahagia. Di dunia Allah berikan untuknya jalan keluar atau solusi. Ayatnya nggak asing lagi. Wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang bertakwa, niscaya akan diberikan kepadanya jalan keluar atau solusi, bahkan diberikan untuknya rizki lewat arah yang tak disangka-sangka. Maka orang takwa itu tidak akan berkeluh kesah. Dia tidak akan mengatakan hidupnya sulit, terlilit, terhimpit, sakit, bak terperosok ke dalam parit. Dia tidak menjerit, bisa bangkit last minute. Karena apa? Allah berikan pertolongan untuknya. Yakin doa-doanya Allah kabulkan. Itu di dunia. Dan puncaknya di akhirat nanti dapat warisan terindah yang tak terbayangkan. Tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Dan surga itu hanya kami wariskan bagi orang-orang yang selalu bertakwa. Semoga kita semua termasuk ahli takwa. Amin ya rabbal alamin. Kita sempurnakan amalan di bulan Ramadan yang rinciannya sudah didapatkan saat tarhib Ramadan. Namun meraih prestasi takwa itu yang sudah kita upayakan sebaik mungkin, hendaknya kita menjaga sebaik-baiknya pasca Ramadan. Maka kalau ada orang bertanya, Ustadz, siapakah orang yang najih? Siapakah orang yang sukses menjalani puasa Ramadannya? Jawabannya mudah. Wali kulli ibadatin minal ibadati sahihah atharun fit takwimi akhlaqi qaimi biha.
Setiap ibadah yang dilakukan dengan baik dan benar, niscaya akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap moral atau akhlak seseorang. Maka lihatlah pasca Ramadan, fulan bin fulan istiqomah dalam ibadahnya, makin taat, makin tawadhu, rendah hati, makin santun. Itulah diantara tandanya dia termasuk orang-orang yang sukses najih menjalani puasa Ramadannya. Kira-kira kita termasukkah? Insya Allah. Maka buktikan bagaimana kita membangun kesalehan individual dan kesalehan sosial yang sering dikatakan hablum minallah wa hablum minan nas. Itu tertuang di dalam ayat yang tidak asing lagi, karakter ahli takwa. Di Quran surat Ali Imran surat yang ketiga ayat 133 disuruh kita untuk menjaga taubat. Wasarilah rabbikum. Sebab taubat itu luar biasa. Orang yang melakukan perbuatan seburuk apapun, ketika dia kembali kepada Allah bertaubat, maka dia mendapatkan surat cinta dari Allah. Ini yang luar biasa. Illa man taba wa amana wa amila amalan sholihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman kepada Allah dan membuktikan dengan amal saleh, maka tergantilah seluruh perbuatan buruknya menjadi kebaikan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di bulan Ramadan menetes air mata, berlinang air mata bercucuran, kita minta ampun. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni fa'fu anna. Tapi pasca Ramadan menjaga taubat itu lebih penting. Sebab magnetnya beda di bulan Ramadan dan di luar Ramadan. Di dalam bulan Ramadan seolah ibadah begitu mudah. Maka saya ingin menuliskan dalam sebuah syair untuk kita amalkan dalam keseharian nanti pasca Ramadan. Bangun tidur ku terus berdoa, di kamar mandi jangan lama-lama, sholat tahajud janganlah lupa 100 kali istighfarnya. Itulah amalan setiap harinya. Berbahagialah yang bertaubat kepada Allah. Dan tanpa kita sadari saat kita masuk ke dalam masjid, Allah memuji orang-orang yang masuk ke dalam masjid karena niatnya ingin membersihkan diri. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Di dalam masjid itu ada orang-orang yang ingin membersihkan dirinya. Allah cinta kepada orang-orang yang membersihkan diri dan bertaubat. Insya Allah keluar masjid dosa kita sudah dihapuskan Allah. Amin. Tapi sampai di rumah semoga tetap sama ya. Jadi menjaga itu memang lebih luar biasa dibanding meraihnya. Ini amalan spiritualitas yang harus kita jaga, yaitu menjaga taubat. Sebab kalau tidak kita jaga, khawatir kita lalai. Yang diceritakan dalam hadis berikut ini mengerikan. Inna rajula la ya'malu zamanat tawil bi amalin ahlil jannah summa yuhtamu lahu amalu bi amalin ahli nar. Dahulu ada seorang melakukan perbuatan orang-orang ahli surga, amal solehnya luar biasa, seolah surga tinggal sejengkal di hadapannya. Apa yang terjadi? Dia lupa, dia lalai, iseng-iseng melakukan perbuatan maksiat, sedang berbuat dosa, nyawanya dicabut, habis amal baiknya, lenyap kebaikannya, jadilah dia orang yang rugi, su'ul khotimah. Maka yang paling penting harus kita jaga. Tapi Nabi memberi kabar gembira juga. Dan pesan ini menarik supaya kita tidak mudah memvonis siapapun yang hari ini masih bergelimang di lautan maksiat dan dosa. Sebab ada ruang untuk kembali kepada Allah. Wa inna rajula la ya'malu zamanat tawil bi amalin ahli nar summa yuhtamu lahu amalu bi amalin ahli jannah. Sebaliknya dahulu ada seorang melakukan perbuatan orang-orang ahli neraka, dosanya setinggi gunung sedalam lautan, tak terbayangkan. Namun
jelang akhir hayatnya mendapat hidayah, bertobat, hijrah, belum sampai tempat hijrah dia capai, maut sudah merenggutnya, wafat dia dengan gelar husnul khotimah. Ini yang luar biasa. Apa yang bisa kita simpulkan? Ada orang yang awalnya baik, akhirnya buruk. Tapi ada orang yang awalnya buruk, akhirnya baik. Semoga kita termasuk yang awal baik, akhir baik. Jangan ngancam, yang penting akhirnya Ustadz, jangan begitu. Awal baik, akhir baik. Kau yang berjanji, kau yang menepati, jangan mengingkari. Masya Allah. Ini ringkasnya. Kemudian 134 surat Al-Imran. Ini memberikan pesan yang penting tentang moral, bagaimana kita membangun akhlakul karimah lewat muamalah kita. Hablum minan nas alladzina yunfikuna bisyara'i wad-dharab, berinfak dalam keadaan lapang atau sempit. Masya Allah. Di bulan Ramadan begitu mudah kita berinfak. Pasca Ramadan jangan ditinggalkan, sebab infak itulah salah satu cara kita meraih husnul khotimah. Belum lagi berkahnya, Masya Allah. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Apapun yang kau infakkan, Allah pasti menggantinya, dan dialah Allah sebaik-baik pemberi rizki. Quran surat Saba, surat yang ke-34, ayat di nomor 39. Kelas yang kedua, menahan amarah. Wal kadhiminal ghaidha. Menahan amarah ini sudah dilatih kita di bulan Ramadan. Sebab khawatir amalan kita hanya gugur kewajiban puasa, tidak dapat pahala yang sempurna. Saat kita puasa, kita tahan lidah, tidak marah-marah, tidak emosian. Dan Nabi pernah menyampaikan warningnya, man lam yada qaula zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayada ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tak mampu menjaga lidahnya dari ujaran kebencian, caci maki, sumpah serapah, dusta, kalimat yang tak bermanfaat, maka tidaklah Allah memerlukan seorang hamba hanya menahan lapar dan dahaga saja. Di bulan Ramadan bisa kita tahan, pasca Ramadan tentunya kita lanjutkan. Yang berikutnya ini yang tidak sederhana, wal afina 'anil nas, memaafkan kesalahan orang lain. Masya Allah. Kalau hari ini kita merasa dizolimi oleh seseorang, ambil surat cinta Allah Subhanahu wa taala, Quran surat Asyura, surat yang ke-42 ayat di nomor 40. Ini resep memaafkan orang yang berbuat zolim kepada kita. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbul zalimin. Balasan sebuah perbuatan buruk, perlakuan yang setimpal. Boleh kita membalas orang yang berbuat jahat kepada kita, boleh, asalkan setimpal. Namun bagaimana mengukur yang setimpal itu? Karena ketika kita membalas keburukan seseorang yang jahat kepada kita, berujung dengan pelampiasan. Kata orang Betawi, ente jual, aneh borong katanya, bukan cuma beli lagi. Maka lebih baik ingat pesan Al-Quran yang satu ini ya, Asyura surat 42 ayat 40, yaitu memaafkan. Barang siapa yang disakiti, dizolimi, kemudian dia memaafkan orang yang menzoliminya, bahkan berbuat baik, pahalanya dijamin oleh Allah. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang berbuat kezaliman. Saya yakin yang hadir ini semuanya pemaaf. Sebab biasa ngopi dan ngeteh. Ini terus terang ya, yang tidak membatalkan puasa cuma dua, ngopi dan ngeteh saja. Siang hari boleh. Ngopi artinya ngobrolin perkara iman. Ngeteh artinya ngebahas tentang hikmah. Jadi kalau kita jadi pemaaf itu luar biasa, pahalanya bak samudra. Itulah jalan kita meraih takwa. Sebab kata orang, Ustadz, memang sudah kumaafkan, tapi susah untuk kulupakan. Betul atau benar? Mestinya tidak begitu.
Tidak bisa Ustaz memaafkan orang itu, tidak sederhana. Kenapa? Jika pisau lukai jari, banyak obat penghilang nyeri. Namun jika lidah lukai hati, hendak kemana obat dicari? Begitu ya. Ganti dengan apa? Secangkir kopi. Memang nikmat secangkir kopi, apalagi ada sepotong roti. Jangan kita saling membenci, ayo sambung silaturahmi. Ini kalau di majelis ibu-ibu, saya tanya ibu-ibu sekalian, apa warna langit? Mereka mengatakan biru. Kulihat langit warnanya biru, ranting jatuh di atas batu. Sudah kumaafkan kesalahanmu, jangan katakan tiada maaf bagiku. Bisa nggak Pak begitu Pak? Maafin kesalahan orang. Ini kalau buka puasa, bukanya pakai apa ini? Nasi kuning. Apa Pak? Gorengan ya. Boleh sih ya. Buka puasa kurma dan gorengan, sambil duduk kita zikiran. Karena kita sudah lama berteman, kesalahanmu pasti ku maafkan. Jadi maafin orang itu luar biasa, pahalanya dahsyat. Ya, prakteknya gimana kira-kira? Memaafkan orang itu ringan, enteng, gampang atau mudah? Insya Allah mudah, karena sudah paham ilmunya ya. Masya Allah. Ingat saja Quran surat Asyura surat 42 ayat 40. Kemudian terakhir yaitu wallahu yuhibbul muhsinin. Berbuat baik itu sangat banyak. Ruangnya begitu terbuka berbuat baik untuk kita. Bisa dengan harta, bisa dengan ilmu, bisa dengan tenaga, bisa dengan memberikan pertolongan kepada siapapun, dan bisa dengan doa. Silakan pilih. Bisa dengan harta berbuat baik, bisa dengan ilmu, bisa dengan tenaga, bisa memberikan pertolongan atau kemudahan pada orang lain, bisa dengan doa. Kira-kira pilih mana kita? Insya Allah lima-limanya ya. Itu ada syairnya. Syairnya begini: bunga mawar memang berduri, namun sedap dipandang mata. Orang takwa punya bukti menebar kebaikan dimanapun berada. Mudah-mudahan ya tausiahnya bermanfaat. Masih ada waktu nggak nih? Saya tutup ya dengan kata kunci ya. Tidak mungkin semua bisa kita lakukan tanpa ikhlas dan sabar. Dengan ikhlas amal kita diterima oleh Allah. Dengan sabar Allah kasih janji yang luar biasa. Apalagi yang hari ini saudara kita sedang ditimpa musibah, banjir dan lain-lain. Dengan sabar kita bisa merangkai kata. Hidup sedang kita jalani, mati pasti terjadi. Musibah sudah datang silih berganti, seolah tiada henti. Namun rizki ada setiap hari, bahkan sampai saat ini. Nah, orang yang sabar itu Allah kasih surat cinta di Quran surat Az-Zumar surat yang ke-39 ayat 10. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang diberikan kepadanya pahala yang luas tanpa batas. Yang lebih indah lagi ketika kita baca firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surat 13 surat Ar-Ra'd ayat 23-24. Perhatikan, sering-sering baca ayat ini agar kita bersama keluarga nanti bisa sama-sama masuk surga dengan orang-orang soleh. Saya bacakan ayatnya. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Surga Aden yang masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang soleh adalah mereka orang tuanya, pasangan hidup, suami istri dan anak keturunannya. Di setiap pintu surga malaikat mengucapkan kalimat yang menenteramkan jiwa, kalimat cinta. Selamat sejahtera atas kesabaranmu. Inilah akhir kesudahan, nikmat tak bertepi. Engkau menjadi penduduk surga. Semoga orang tua kita ahli surga, amin. Semoga kita dan istri kita ahli surga, amin.
Semoga anak keturunan kita semua ahli surga, amin, bersama dengan orang-orang yang soleh di hari pembalasan terindah nanti, semuanya menjadi ahlul jannah, amin ya rabbal alamin. Menutup pesan di kesempatan kali ini, saya ingin memberikan sebuah syair. Bersahabatlah karena Allah, agar kelak kita bisa dapat keutamaannya. Syairnya begini: komunikasi lewat udara, walau dengan media WA, bersahabatlah billahi ta'ala, agar kelak kita sehidup sesurga. Bapak boleh ganti syairnya nanti kalau ngomong sama istri, dirubah sedikit syairnya. Bagaimana itu? Menatap awan ke angkasa, sungguh tinggi, tidak terkira. Menikah bukan sekedar cinta, namun ingin sehidup sesurga. Jangan bilang sama istri sehidup semati, bohong itu. Tapi bisa sehidup surga insya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin hamdan na'imin, hamdan ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghitsu nas'alukal 'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah, nas'alukal huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali Engkaulah yang memudahkan dengan kehendak-Mu ya Allah. Semua hajat kami, semua urusan kami menjadi mudah ya Allah. Maka terimalah semua amaliah kami di bulan Ramadan ini ya Allah. Salat kami, puasa kami, sedekah kami, zakat kami, zikir kami, iktikaf kami, muhasabah kami, semua amalan kami Engkau terima ya Allah. Engkau jadikan kami ahli takwa ya Allah. Ya Rabb ya Tuhan kami, berkahilah diri kami, keluarga kami, kaum muslimin dan negeri kami Indonesia ya Allah. Ya Rabb ya Tuhan kami, jangan Kau uji kami dengan beban yang kami tak mampu memikulnya ya Allah. Ya Rabb ya Tuhan kami, kabulkan doa terindah kami ya Allah. Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah. Ya Allah, kami mohon husnul khotimah. Allahumma rizqna taubatan nasuha qabla al-maut. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah kami rizki taubat nasuha sebelum kematian menimpa kami ya Allah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya Rabb ya Tuhan kami, Engkau yang bolak-balikkan hati kami ya Allah. Tetapkanlah hati kami kepada agama-Mu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati
Wahai jiwa yang tenang, kembalilah pada Rabb Tuhanmu dengan ampunan dan keredaan. Masuklah ke dalam barisanku dan masuklah ke dalam surgaku. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan katsiran. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.